Canon EOS 850D adalah kamera yang bisa dibilang masuk ke kasta mid to low. Kamera ini diluncurkan sekitar awal tahun 2020 sebagai penerus dari Canon 800D. Nah, apakah kamera Canon EOS 850D ini cukup worth it untuk digunakan beberapa tahun ke depan? Secara pesaingnya sendiri ini di harga belasan juta memang cukup banyak. Jadi waktu itu kameramen gue sebenarnya minta beliin kamera baru, tapi dengan catatan kamera DSLR dengan harga belasan juta. Dan fiturnya tentunya yang terbaru ya, yang cocok sampai tahun 2021. Karena katanya buat nemenin kamera sebelumnya dia yang udah dipakai beberapa tahun lalu, yaitu EOS M50. Dan kayaknya EOS M50 ini juga bakal di-upgrade nanti ya ke versi yang Mark II-nya nanti. Sejujurnya kameramen gue ini si Adip dari dulu emang suka maunya itu pakai Canon aja ya. Salah satu alasannya karena lensa-lensanya itu bakal mubazir ya kalau dia pindah ke merek lain. Jadi gue kasih pilihan beberapa kamera DSLR yang menurut gue masuk ke listnya dong. Ada 90D, terus 80D dan juga 850D ini. Kalau 90D emang sih harganya hampir 20 juta, terus kalau pilih 80D fiturnya itu nggak kekinian. Jadi ya udahlah, alhasil pilih yang 850D ini. Menurut gue juga pas lah pilih Canon 850D ini. Apalagi kamera ini masih terbilang muda ya, jadi masih worth it sampai beberapa tahun ke depan. Ada beberapa fitur yang wajib kalian pertimbangkan buat boyong kamera ini. Canon 850D ini udah pakai prosesor Digits 8 yang udah dibilang oke lah ya kecepatan prosesnya untuk mendukung sensornya sendiri dengan efektif pixelnya ini 24 megapiksel CMOS APS-C. Selain itu, buat kalian yang suka mengandalkan continuous shoot atau mode burst, di kamera ini udah bisa 7,5 fps atau 7,5 fps. Ya emang nggak terlalu cepet, tapi masih cukup lah buat sport fotografi ataupun wildlife. Untuk autofokusnya sendiri udah pakai dual pixel AF tentunya dengan jumlah titiknya ini mencapai 45 poin. Jadi jangkauan fokusnya ini cukup luas ya. Tersedia juga tombol AF on buat mengunci fokus yang berguna biasanya ketika memotret subjek foto yang bergerak terus-menerus. Yang gue notice juga tentang tombol di kamera ini sudah tersedianya roda dial navigasi, jadi nggak perlu berebut ya ketika mau ngatur diafragma atau shutter speed. Di sektor video juga kita bisa pakai maksimal di resolusi 4K Ultra HD dengan 25 fps. Walaupun ada cropping, tapi menurut gue nggak masalah selama ini adalah kamera mid to low ya. Karena juga nggak banyak orang yang peduliin itu sebenarnya ya, apalagi kalau pemula. Paling beberapa orang aja yang udah mengerti kamera, tapi kalau gua saranin sih mending pakai Full HD aja biar bisa diedit slow-mo dengan 60 fps. Nah, di sektor videografi ini didukung dengan digital video stabilization yang walaupun nggak berpengaruh banyak, tapi seenggaknya ada dibanding EOS 80D yang belum ada. Tapi kalau kalian pakainya di lensa lebar, gua rasa sih cukup membantu ya stabilnya. Nah, selain itu di ISO atau kemampuan low light-nya di Canon 850D ini juga udah lebih baik. ISO hingga 25600 dan bisa di-up hingga 51200. Pas gue coba di low light sih ya biasa aja hasilnya, tapi biar lebih wah, makanya gue pakein lensa fix yang bukaannya ini lebar ya. Seenggaknya biar bisa sedikit ngangkat lah ya pas low light. Selain berguna saat low light, lensa fix dengan bukaan lebar ini gue rasa harus jadi pilihan utama ya ketika kalian membeli kamera-kamera DSLR mid to low atau yang entry level, biar hasilnya itu kelihatan lebih profesional dengan bokehannya. Walaupun banyak yang bilang kamera DSLR itu ketinggalan, tapi emang punya keunggulan yang belum bisa banyak ditandingin sama kamera-kamera mirrorless atau yang lainnya. Apalagi kalau bukan baterainya yang lebih awet ya. Di Canon EOS 850D ini bisa sekitar 800-an foto, beda dengan kamera-kamera mirrorless yang paling enggak itu cuman sampai 500-an foto. Jadi kamera DSLR sih menurut gua masih jadi primadona ya bagi pengguna yang membutuhkan kamera sebagai pekerjaan.
Selain itu juga sisi kenyamanan saat dipegang jelas masih nomor wahid ya. Grip di DSLR lebih dalam dibanding kamera-kamera jenis lain. Jadi handling masih menjadi sektor yang diunggulkan selain baterai tadi. Nah terakhir di sektor konektivitasnya ya, kamera ini menyediakan Bluetooth dan juga Wi-Fi sebagai perantara pengiriman data ke smartphone. Untuk portnya juga cukup lengkap dengan adanya port mic eksternal beserta kawan-kawannya ini. So gimana, apakah kalian tertarik dengan kamera Canon 850D ini? Coba tulis di kolom komentar.